Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bayu Biru. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Penghuni Jalanan Gunung Giri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan sudi mampir ke channel YouTube kami. Yuk kita mulai ceritanya. Meninggalnya salah satu anggota keluarga membuat kesedihan mendalam bagi yang ditinggalkan. Begitu juga dengan yang dialami oleh salah satu keluarga Baim di tahun 2005. Seorang pemuda berumur 22 tahun yang berasal dari kota Mojokerto. Kabar dukanya yang ia dapat berasal dari pesan singkat yang dikirim oleh salah satu keluarga yang sudah di lokasi rumah duka. Sosok yang telah tiada tersebut ialah kakak dari ibunya atau biasa disebut Bude. Budenya Baim meninggal di rumahnya sendiri, tepatnya di Kabupaten Penghasil Minyak di Jawa Timur. Memang jarak antara tempat kerja Baim dan rumah budenya cukup jauh, kurang lebih 3 jam waktu perjalanan. Kabar pilu itu menghampirinya kala ia sedang bekerja di siang hari. Beruntungnya ia bekerja di salah satu kerabat sendiri, meski masih tergolong saudara jauh. Jadi seketika ada kabar duka, Baim langsung pamit kepada pemilik usaha dan diberi kelonggaran untuk izin takziah. Keluarga di rumah Baim sendiri yang baru dikabari kabar pilu itu sudah berangkat terlebih dahulu ke rumah duka. Mereka berangkat satu rombongan dengan 2 mobil, sedangkan Baim sendiri disuruh untuk menyusul mereka sendirian dengan mengendarai motor. Pikiran yang panik Baim dan perasaan cemas dengan cepat merasukinya, membuat ia berulang kali berpikir apa yang harus dibawa ke rumah budenya. Baim yang masih mondar-mandir bingung di tempat kerjanya diamati beberapa pasang mata pekerja lain. Merasa tidak enak karena diawasi di tempat kerja, ia hanya membawa helm dan jaket saja. Hari masih siang, ia keluar dari tempat kerja dan langsung menggeber motornya dengan kecepatan penuh. Di jalanan, hati dan pikiran Baim merasa khawatir tidak bisa melihat yang terakhir kalinya wajah Bude kesayangannya. Perjalanan yang jauh, ia melewati jalur Jombang Babat dan tentunya melintasi Gunung Giri, gunung kapur yang terbelah oleh jalan raya, karena jalur itu satu-satunya yang ia tahu. Waktu yang seharusnya ia tempuh 3 jam, tapi saat ia sampai di rumah duka hanya menghabiskan waktu 2 jam lebih sedikit. Kesampaian di rumah duka, Baim langsung mematikan motor ala kadarnya dan bergegas cepat turun dari motor. Saat masih menaruh helm, ia melihat keranda mayat sudah mulai dikeluarkan dari rumah budenya. Tanpa banyak bicara, ia langsung bergabung dengan keluarga dan pelayat yang lain untuk mengikuti jenazah budenya dari belakang. Baim juga sesekali ikut bergantian memanggul keranda jenazah budenya tersebut. Selesai acara pemakaman, ia kembali ke rumah duka bersama sanak saudara. Selepas bercengkrama beberapa jam dengan sanak saudara, ia putuskan untuk istirahat di dalam rumah budenya. Setelah maghrib, acara di rumah budenya Baim dimulai.
kegiatan malam hari seperti kebanyakan pada umumnya masyarakat, yaitu acara tahlilan yang diadakan di rumah duka. Acara dilaksanakan cukup khusyuk, penuh harap untuk mendoakan almarhum. Acara itu selesai sebelum sholat Isya. Selepas acara, Baim bersama keluarga masih berkumpul di halaman rumah budenya. Semua yang berkumpul duduk-duduk santai dan bercerita tentang kronologi meninggalnya Bude Baim. Hari semakin malam. Kedua orang tuanya dan saudaranya yang lain memilih menginap di rumah budenya. Untuk Baim sendiri, karena besoknya harus kerja, terpaksa ia pulang sendirian dengan motor kesayangannya. Sekitar jam 11 malam, selesai ia pamit kepada keluarga dan orang tuanya, ia mulai menjalankan roda motornya untuk melaju pulang. Saat melintasi kawasan Jalan Babat ke selatan, penerangannya sangat minim dan dinginnya malam itu sangat menusuk tulang. Ia melewati hamparan sawah dan hutan di kanan kirinya. Dengan kondisi gelap, hanya bantuan dari lampu kuning redup motornya sebagai sumber cahaya satu-satunya. Di jalan raya itu hanya sesekali kendaraan yang menyalipnya dengan kencang dan membantu penerangan jalannya sesaat saja. Tapi untuk kendaraan bermotor, ia merasa sendirian selepas dari Babat. 1,5 jam ia menghabiskan di jalan. Sekitar jam 12:30, motor Baim sudah memasuki area Desa Giri. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Pegat, tapi sebenarnya itu adalah Gunung Giri. Karena Gunung Pegat sendiri berada di utaranya, yang lokasinya sampai saat ini dipakai untuk tambang batu kapur putih. Hasil tambangnya meliputi batu kumbung dan batu bata putih. Gunung kapur ini memang berada di Desa Giri, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Saat itu Baim melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Karena hawa yang dingin, meski ia memakai jaket agak tebal. Saat mulai jalan tanjakan, ia menurunkan kecepatan. Saat itu dari pandangan depannya, melewati kaca helmnya yang sedikit terbuka, Baim melihat sosok wanita tersorot lampu motor kuningnya yang redup. Wanita ini berdiri sendirian di pertigaan, tempatnya kanan bahu jalan. Ia juga melambaikan tangan kanannya. Wanita itu berbaju putih dengan selendang yang ditekuk menjadi 2 saat dilampirkan di lehernya. Selendang kuning itu terlihat menjuntai ke belakang punggungnya, seperti kebiasaan wanita India. Tangan wanita itu terus melambai kepada Baim. Saat Baim menoleh ke kanan dan ke kiri, ia diam sejenak mengamati sekitarnya. Karena Baim sendiri khawatir, apa benar ia yang dimintai tumpangan? Setelah mengamati jalanan yang lebar dari arah utara dan selatan itu sepi sekali. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas, hanya Baim sendiri yang berada di jalan itu. Saat merasa Baim sendiri dimintai tolong oleh seseorang meski belum kenal, ia perlahan menurunkan lagi putaran gas motornya. Saat itu juga motornya melaju pelan dan menurunkan jarum speedometernya.
Baim menganggap wanita itu seperti penduduk sekitar dan tidak menaruh curiga sedikit pun. Baim sendiri yang masih berduka dengan beban pikiran yang masih berat sehabis ditinggal budenya, dia tidak berpikir macam-macam. Wanita ini memang terlihat benar-benar cantik saat Baim melihat dari dekat. Kebetulan kecantikan itu dibuktikan oleh cahaya kuning motor Baim yang mengenai sedikit wajahnya. Tapi saat itu juga ada bau seperti ketela yang gosong di sekelilingnya. Wanita itu menurunkan lambaian tangannya saat motor Baim membelokkan motor ke kanan jalan dan benar-benar berhenti di depannya. Saat Baim sudah berhenti, wanita itu tanpa keraguan sedikit pun langsung bicara kepada Baim. "Mas, nunut," kata wanita ini dengan masih berdiri, dengan sedikit badannya menjorok ke arah Baim serta sedikit mengeraskan suaranya. "Nggih, Mbak, badhe ten pundi?" jawab Baim datar sambil membuka penuh kaca helmnya. "Nang ngarep iki lho, Mas, jojokan sak marini gunung," jelas wanita cantik berpakaian serba putih ini. "Oh nggih, monggo Mbak," sambung Baim yang sudah siap di atas motornya. Baim tidak merasa curiga apapun. Ia langsung menaikkan tumpangan, hanya berpikir positif saja. Hitung-hitung berbuat baik. Tapi saat wanita itu naik ke boncengan belakang Baim, bau hangus ketela yang dibakar semakin kuat. Laju motornya berjalan normal seperti biasa menaiki tanjakan gunung kiri. Baim menggunakan persneling 2 untuk merangkak naik. Saat di jalan yang membelah gunung sangat terasa sepi, gelap, dan menakutkan waktu itu. Baim hanya diam serta konsentrasi melajukan motor. Setelah melintasi jalanan sepi yang membelah gunung kiri, ia menurunkan wanita itu, tepatnya di turunan sebelah kanan jalan setelah bangunan warung yang terbuat dari anyaman bambu. Lokasinya kanan jalan dari arah utara. Sewaktu wanita itu turun dan berdiri di samping motor, Baim ditawari wanita itu. "Mampir rumiyin, Mas," tawar wanita berbaju putih ini. "Boten Mbak, matur nuwun," ucap Baim. "Nggih Mas, sami-sami, wong nggih matur nuwun sanget," sahut wanita cantik ini. Selanjutnya Baim melanjutkan perjalanan pulang tanpa menoleh ke belakang lagi. Sewaktu perjalanan, ia juga tidak merasakan apapun. Sampai di rumah, Baim langsung istirahat. Besokan harinya ia langsung bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasa. Waktu berjalan sangat cepat, hingga 7 hari budinya Baim tiba. Kali ini ia berangkat dari rumah sejak pagi hari. Ia berangkat naik motor sendirian melewati jalur yang sama. Memang saat itu Baim kemanapun sukanya naik motor, meski keluarganya mengajak naik mobil untuk berangkat bersama. Keinginan keluarganya pasti ia tolak, karena tak sesuai dengan hobinya yang bermotor. Sore hari Baim yang sudah sampai, ia langsung ikut berkumpul dengan keluarga di rumah. Acara dilaksanakan sehabis maghrib. Acara 7 hari budenya selesai sebelum isya, tapi keluarga masih berkumpul.
Baim yang sudah terbiasa di jalanan, kali ini ia kembali pulang sekitar jam 11 malam lagi. Jalanan yang sama ia lewati lagi. Rutenya persis sama seperti yang 6 hari yang lalu. Ia melewati jalanan jalur Gunung Giri. Seperti pertama kali, di jam setengah 1 malam, motor Baim sudah memasuki area tanjakan Gunung Giri.